kalau ayah masih ada gitu, pasti teteh selalu ingin meminta maaf ya kepada orang tua atas semua waktu yang pernah teteh habiskan ya dengan tidak berada bersama mereka begitu ya, untuk hal-hal yang sangat duniawi. Walaupun pada masa itu apapun yang teteh dapatkan gitu dari kerja keras duniawi itu, ya insya Allah teteh berusaha ingin bisa menyenangkan kedua orang tua ya. Tapi ternyata ketika masa-masa ayah dengan mama sudah sakit berat ya di situ teteh merasakan yang mereka butuh itu adalah waktu, kasih sayang ya, kebersamaan. Selalu yang diucapkan dari kata-katanya itu adalah jangan tinggalin ayah ya gitu. Ketika sudah sakit ya nggak bisa apa-apa, jangan tinggalin ayah gitu. Di sini aja gitu, di sini aja. Gitu juga mama ya dalam kondisi sekarang ini sudah sakit. Kan teteh sempat ada nge-pause nggak apa namanya nggak keluar ke permukaan gitu. Tapi sebenarnya teteh juga udah kemana-mana juga gitu kan sebenarnya, sampai kemudian saya ini pernah ada podcast sama Ustadz Fatih. Nah cerita mengenai teteh juga, Ustadz Fatih Karim gitu, sama teteh juga katanya apa namanya beliau cerita gitu, kalau yang baru pada apa namanya belajar minum atau juga mungkin baru apa namanya baru tahu minuman keras gitu, Teh Peggy itu sebenarnya paham itu tapi berhijrah gitu. Nah, gimana tuh? Iya, Assalamualaikum Ustaz. Iya jadi ya Aris sama Feni juga tahu lah ya kehidupan yang gemebiar dan gemerlap itu kan termasuk juga dengan berbagai hal di dalamnya ya, yang ya untuk dunia yang kita jalani dulu hal-hal seperti itu normal lah ya, misalnya minuman dan lain sebagainya itu gitu. Akrab lah dulu ya. Iya, ya kan teteh pernah ada di dunia yang seperti itu ya, sama seperti kalian juga mungkin. Tapi waktu itu tuh apa ya? Karena mungkin kebiasaan juga sehingga kepingin tahu gitu, kepingin bisa ngerti cara proses membuat si minuman itu, tersebut gitu Dan karena tipikalnya sekali lagi dari dulu tuh ya memang ya fighter gitu ya, ngulik lah ya, keinginan tahuannya tuh besar gitu ya, iya. Dan nggak cuma pengen tahu aja tapi kayak expert gitu di dalamnya. Iya, kepingin ya pengen nguasain, pengen tahu seluk-beluknya gitu. Nah cuman karena itu kan sifatnya bukan pendidikan formal ya, jadi akhirnya ambilnya kan course ya, non formal education ke UK waktu itu untuk mempelajari yaitu proses pembuatan bia begitu ya, benar-benar dengan traditional way gitu untuk pembuatan tersebut ya, lika-liku selak-beluknya deh pokoknya ya, termasuk juga bisnisnya dan seterusnya gitu ya. Jadi mempelajari secara keseluruhan, ambil short course dan itu jadi lulusan yang terbaik juga. Ya Allah. Tapi itu nggak dia apa-apa, ya. Korea kan sekolah formalnya juga lulusnya cum laude terus. Iya. Makanya aku bilang dari dulu kita kenal Teh Peggy tuh orang yang smart banget, ya Allah, pintar banget, dan memang keingintahuannya besar gitu. Iya. Jadi segala sesuatu tapi udah dibakar kok sertifikat. Iya. Oh udah dibakar itu ya? Maksudnya ibrohnya untuk yang baru mulai nggak ada apa-apa juga di sono gitu. Maksudnya biar nggak langsung udah nggak usah dikulik-kulik juga. Nggak usah, ya. Nggak ketemu apa-apa juga gitu. Iya, jadi dunia yang seperti itu ya, apalagi minuman dan lain sebagainya ya, nggak akan menyelesaikan apapun yang kita kira penyelesaiannya di situ. Kan ada orang misalnya Larinya capek, stres gitu ya, atau misalnya badannya nggak enak atau apa, pakai itu itu nggak akan menyelesaikan apapun ya pada badan kita. Pun misalnya disebut bahwa ada efek positifnya, misalnya ya ada dampak baiknya, kadang kan asal minumnya sedikit nanti hanya menghangatkan badan dan seterusnya,
nggak usah didekati, nggak usah dicoba-coba juga nggak usah ya. dicoba-coba gitu ya, karena dampak buruknya jauh lebih banyak. Dampak Daripada buruk. baiknya. Memang sih dalam proses pembuatannya memang mempergunakan juga ya pastilah kan bahan-bahannya juga ada buah-buahan kan begitu ya, ada apa ya, Ada tapi kandungan lainnya. iya, tapi kan intinya proses yang dilakukan membuat yang mau diekstrak itu kan yang ditujuannya si alkoholnya itu gitu, sehingga pada saat kita mengkonsumsinya ya dia akan memberikan efeknya tersebut. Dan jadi pokoknya ketika membuat itu ya, dalam proses yang Teteh pelajari itu, ketika membuat itu tujuannya itu memang bagaimana bisa menghasilkan ekstrak alkoholnya itu dalam kadar yang ya pokoknya lebih murni, itu lebih bagus gitu ya. Padahal kan dampaknya jadi kayaknya level itu level terbaik gitu pada saat makanya itu. kan jadi ya udah nggak mesti dikonsumsi deh, udah ya. Ya, udah cukup di Udah. situ ya. Justru yang semakin baik itu justru jangan dikonsumsi karena berarti level makin tinggi. Ya iya dong. Waduh. Kamu nggak usah tanya-tanya yang itu. Enggak, maksudnya gini. Iya, berarti emang nggak usah dikonsumsi sama sekali. Pengen taunya yang itu, Iya, makanya. Ibrohnya kan Ibrohnya. sekarang berarti yang lagi yang masih ini udah pernah di apa namanya? Lewatin semuanya. Masa ya. itu nggak dapat apa-apa juga di ujungnya gitu. Jadi udahlah nggak perlu masuk gitu ibaratnya. Banyak yang baru kepo-kepo, mungkin yang sekarang baru lihat, wah kayaknya cool kalau yang gitu. ngerasain benar. Awalnya memang kayak diambilnya kebaikannya, kayak ini bisa menghangatkan tubuh, terus bisa bikin healing apa segala macam. Enggak lah lah ya, Enggak. itu malah Ya enggak lah, masa healing ke situ. efek buruknya malah lebih besar daripada Iya. itu. Iya. Nah, tapi ini yang nggak kalah menariknya adalah ini di depan kita semua, ini ada buku luar biasa Ya nih. buat Ari sama Fen. Masya Allah. Masya Allah. Ini Teteh juga ternyata nulis buku juga. Ini mulai dari tahun berapa Teh? 2014 ya mungkin kalau nggak salah, 2013 atau 2014. Jadi Oh berarti abis hijrah itu. iya, tahun pertama hijrah udah mulai mencicil menuliskan. Memang Teteh tuh nggak bisa diem ya orangnya ya. Ini sampai ada yang ke Apa yang Amerika nih, ke langit deh. Itu nulisnya sama Imam Syamsi sama Ali. iya, sama Imam Syamsi. Masya Allah. Sama Imam Syamsi Ali. Masya Allah. Ini yang pertama yang mana nih Teh? Nggak ada di sini kalau yang pertama. Kan udah 7 buku sebetulnya. Yang pertama keduanya nggak ada di sini. Ini buku mungkin ketiga, 4, 5, 7. Udah banyak ya. 7 buku. Ini ya tadi ya Robana aku ingin pulang. Ya. Sebetulnya isi buku-buku ini ya pasti memoir ya, memoir perenungan. Makanya yang ini sebuah kisah pergulatan batin. Ini waktu batinnya masih bergulat dalam proses hijrah. Oh, Yang ini ini. sebuah kisah perenungan batin. Ini tafakurnya. Ya insya Allah ini masih ada satu buku lagi yang dalam proses sebuah kisah penemuan batin. Masya Allah. Masya Allah. Ini dakwah keliling dunia udah kemana aja Teh? Ya Masya Allah ya, kalau dari periode 2014 ketika Allah membuka pintu hijrah sampai 2018 akhir ya, 14, 15, 16, 17, 18. Udah seluruh dunia sih, Ari. Udah seluruh dunia. Udah 21 negara. Satu Udah negara? seluruh dunia. Oh. Maksudnya udah seluruh benua. Udah seluruh benua. benua. Tapi Udah maksudnya Amerika, Australia, Eropa, Afrika, Dan itu Timur semua perjalanan Tengah, dakwah. Asia. Iya, dakwah dan kemanusiaan. Semuanya, seluruhnya. Kalau waktu dulu di dunia keartisan malah cuma 7 negara kali. Maksudnya yang udah di luar kalah liburan dong ya, berarti maksudnya ya. di luar liburan Ya, ya. ya. Yang perjalanan yang Kerja. consider kaitannya dengan karir gitu. Tapi kalau selama Allah izinkan berdakwah ya itu sekitar mungkin 21 negaraan. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat Amerika, ya, Kanada, Australia, New Zealand, sampai ke Tunis, ke Maroko, ke Turki, ke Ini udah dilakuin Swiss, semua ke ya. Inggris, ke Jerman, ya Masya Allah lah, ke mana-mana Masya alhamdulillah. Allah. Ini ya udah kita lihat ya kesibukannya dulu di dunia entertainment seperti apa. Terus ternyata di sini juga Di dunia dakwah juga sibuk di dunia juga, dakwah. gitu kan. Ya, Dan Masya Allah. selalu tetap bisa memberikan waktunya juga kepada ibu. Ya, Masya Allah. Ini yang aku juga Masya Allah, ini masih banyak banget nih pelajaran Iya, kita. benar. Teteh tuh mau kemana-mana pasti ingat ibu di rumah gimana ngerawat Tapi ibu. jangan-jangan Itu. ya, karena ada beberapa ya yang kita undang ke sini juga, ternyata ada relate dari pendidikan dasar orang tua itu Benar. tetap ngaruh banget. Dan jangan-jangan dari doa orang tua tersebut lah yang ikut Insya Allah. menjadi wasilah ditariknya kembali gitu. Jadi kadang-kadang ya kita juga kan pernah ada di momen gimana gitu, tapi tetap aja alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk ya Allah. ya kan
doanya ibu gitu doa kan yang orang-orang salih. Masya Allah. Kan Nabi SAW kan udah menyampaikan ya bahwa hanya doa yang bisa merubah takdir dan hanya sedekah yang bisa menolak bala. Jadi pasti kalau Nabi udah sampaikan seperti itu, ya apapun yang semisal ya kita merasa bahwa hidup kita kok switching gitu ya, ada perubahan yang begitu besar dalam hidup kita, pasti ada part doa di sana, karena hanya doa yang bisa merubah takdir kan. Kalau tadinya misalnya kita ada di dunia yang kita rasa saat ini kok gue bisa ya switch sampai begini, misalnya kayak Fanny gitu ya. Iya, jadi kalau kita merasa benar-benar ada hidup yang bisa switch banget gitu, pasti ada part doa itu pasti. Ya tentu ada orang tua, ada orang-orang salih. Alim ulama kita kalau doa kan nggak pernah berdoa hanya untuk dirinya, nggak pernah kan, pasti mendoakan umat, mendoakan umat, mendoakan ya kita. Wallahu alam ya, doa yang mana yang diijabah oleh Allah. Makanya kenapa kita harus berdekatan dengan orang-orang salih. Sayyidina Umar bin Khattab kan udah menyampaikan, apapun yang menyakitimu tinggalkanlah, walaupun sulit carilah orang-orang salih, dan berdiskusilah masalahmu hanya kepada orang-orang yang berpegang pada Al-Quran. Masya Allah. Jadi ya Masya Allah ya, kita pengen curhat, pengen apa gitu, atau ya jangan cuma kan kalau gaul itu kan suka aduh pengen curhat deh, yang penting hatiku bisa keluar gitu. Ya enggak lah, kan kita kalau dalam Islam udah diajarkan kita nyampaikan sesuatu itu, membicarakan sesuatu hanya kepada orang-orang yang berpegang pada Al-Quran. Karena maksud tujuannya kan menyampaikan itu karena kita kepingin jalan kita tetap sesuai dengan Quran, bukan sekedar kepingin hatiku lega. Kalau kepingin hatiku lega ya zikir aja. Iya betul. Allah bizikrillahi tatmainnul qulub, udah jelas kan, hanya dengan berzikir maka hati akan tenang, akan tentram. Ya itulah Masya Allah, kalau kita telah boleh ini kan kita jadi tahu ya cara-caranya yang Allah kasih tahu ya. Jadi apa-apa nelfon Ustaz, ini bener gak sih kalau gini? Iya. Saya ada bisnis begini, akadnya gini, ini bener Takut sih? salah. Benar salah ya, gitu kan? Masya Allah. Ya tadi juga denger Ari sama Fanny, aduh Masya Allah hati-hati banget sekarang hidupnya. Aduh, walaupun begitu juga masih banyak Masih banyak salah-salahnya harus juga, belajar. Teh. Masih banyak belajar. Nah Teh, ini dari semua yang udah dilewatin semua mas sekarang nih, walaupun hujan juga nggak akan pernah berhenti ya. Iya kan tempatnya ujian dunia. Benar. Apa yang Teteh rasa itu sekarang? Rasanya, perbedaannya gitu. Ya kalau badannya mah sama ya, ini kan. Fisiknya Iya, sama fisiknya ya. yang ini juga ya. Akalnya yang dipakai ini juga. Yang membedakan tujuannya kali ya. Iya, kalau sekarang kan ya mudah-mudahan Ferry sama Ani juga sama Ari juga, mudah-mudahan semua yang menyaksikan juga ya sudah udah mengerti tujuan kita apa. Tujuan kita kan cuma Allah dan Rasulnya, itu aja. Tujuan kita kan pingin ketemu sama Allah. Dan Allah udah berjanji barang siapa yang merindukan Allah, ingin bertemu Allah, harinya pasti akan tiba. Al-Maidah ya ayat 5, Allah udah janji, jadi Allah nggak akan mengingkari janjinya. Kita yang mesti jaga tujuan kita Allah. Jadi kalau tujuannya Allah, whatever happen in the journey to Allah, buat kita worth saja, worth, karena tujuannya Allah. Jadi Allah mengambil apapun dari kita, ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan diambil aku ketemu Allah. Allah menambahkan nih sesuatu kepada kita, kita langsung minta tolong, ya Allah jangan sampai apa yang kau tambahkan ini membuat aku jadi lupa kepadamu, karena kita udah tahu tujuannya apa. Jadi overall dari semua journey ini ya akhirnya muaranya adalah ya memang hidup ini tujuannya cuma Allah aja. Dan dengan tujuan Allah itu insya Allah mudah-mudahan kita lebih kuat ya, lebih sabar ya, lebih tabah, lebih tegar dalam segala kehilangan, dalam segala kepemilikan, dalam segala ups and down-nya kehidupan ya. Ada yang diambil, ada yang ditambahkan. Ya kayak tadi Allah kasih Teteh bisa berdakwah 2014 sampai 2018, 21 negara, 32 provinsi ya, seluruh wilayah udah dijelajahi, betul-betul bawa misi dakwah, misi kemanusiaan. Tapi kadar Allah di akhir 2018 orang tua Teteh dua-duanya sakit keras. Tetehnya juga sakit beruntun gitu ya. Sehingga ya sama sekali dari 2019 sampai hari ini, 2019, 2021 sampai hari ini nggak pernah safar. Betul-betul harus mengutamakan menjaga orang tua, merawat orang tua. Jadi, tapi kalau karena insya Allah lagi-lagi karena kita selalu berpegang kepada Al-Quran, kemudian kan kita jadi tahu bahwa merawat orang tua, menjaga orang tua itu kan juga jihad. Dakwah itu jihad. Kemanusiaan mengurusi umat Islam itu jihad. Jadi artinya kan tidak ada yang hilang.
walaupun rasanya nggak kemana-mana lagi gitu, walaupun rasanya nggak bisa lagi nyampaikan kepada umat di berbagai belahan dunia, walaupun rasanya nggak bisa lagi bawa misi-misi kemanusiaan secara langsung ya, ketemu saudara-saudara kita, bersentuhan langsung. Kan kalau mau diikuti yang namanya rasa itu, rasanya ada yang hilang kan gitu. Tapi kan nggak boleh, karena tidak ada yang hilang kalau kita berpegang pada Quran dan hadis. Merawat orang tua, semisal ya, ini sebagai contoh saja gitu ya yang Teteh alami, merawat orang tua sehingga membuat kita tidak lagi bisa sebebas sebelumnya misalnya ya, di dalam bahkan melakukan dakwah yang juga itu sebuah ibadah yang tertinggi di muka bumi ini ya. Rasanya tidak ada kehilangan apa-apa, karena dengan berpegang pada Quran dan hadis kita langsung sadar ini juga jihad. Sama nilainya gitu. Nah ini sebetulnya yang insya Allah kita mesti terapkan di dalam sisa umur kita ya, bahwa kepada Allah kita selalu husnuzon, dalam hidup ini kita selalu berpegang pada Quran dan hadis, dan kita selalu mencari apa nih maksudnya Allah kirimkan ini, apa nih nilainya di hadapan Allah. Ini sepertinya mudah-mudahan teman-teman ya, kita dapat banyak sekali pelajaran yang bisa di-share sama teman-teman semuanya. Kalau merasa ini bermanfaat, monggo silakan di-share. Tapi penasaran aku ya sama Teteh ini, apa, ibu lagi, orang tua yang doain, Teteh kemana-mana kembali lagi ke ibu lagi. Teh, ini terakhir Teh, misalnya ibu menyaksikan tayangan ini di seberang sana gitu, apa Teteh akan bilang ke ibu? Masya Allah. Misalnya di kamera ini ibunya Teteh lagi nonton gitu misalnya. Wah, bapak ya. Nama bapak? Ya, bapak kan, ayah kan udah nggak ada udah ya. Ada, Allah beri Teteh kesempatan untuk merawat, mengurus ayah sampai akhirnya betul-betul dipelukan Teteh ya. Alhamdulillah, kesempatan luar biasa dari Allah gitu ya. Allah mengambil peluang-peluang dakwah Teteh yang kemana-mana itu ya, menggantikannya dengan hadiah yang luar biasa ya. Menggantikannya dengan hadiah bisa mengurusi, mendampingi, betul-betul mengurusi ayah dengan tangan Teteh ya, mengurusi mama ya, khususnya ayah sampai detik terakhirnya bisa betul-betul ada di samping ayah, bisa menghantarkan ayah sampai dengan menghatamkan Quran gitu ya. Jadi ya Masya Allah ya, rezeki itu nggak bisa dihitung sama sekali bukan materi ya, tapi peluang-peluang luar biasa yang Allah berikan dalam keimanan kita. Ya kalau kalau ayah masih ada gitu, pasti Teteh selalu ingin meminta maaf ya kepada orang tua atas semua waktu yang pernah Teteh habiskan ya dengan tidak berada bersama mereka begitu ya, untuk hal-hal yang sangat duniawi. Walaupun pada masa itu apapun yang Teteh dapatkan gitu dari kerja keras duniawi itu, ya insya Allah Teteh berusaha kepingin bisa menyenangkan kedua orang tua ya. Tapi ternyata ketika masa-masa ayah dengan mama sudah sakit berat ya di situ Teteh merasakan yang mereka butuh itu adalah waktu, kasih sayang ya, kebersamaan. Selalu yang diucapkan dari kata-katanya itu adalah jangan tinggalin ayah ya gitu. Ketika sudah sakit ya, nggak bisa apa-apa, jangan tinggalin ayah gitu. Di sini aja gitu, di sini aja. Begitu juga mama ya, dalam kondisi sekarang ini sudah sakit, selalu menyampaikan nggak bisa sendiri gitu rasanya. Oleh sebab itu ya, pergi-pergi keluar seperti ini ya buat Teteh betul-betul sesuatu yang harus diaturkan gitu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai orang tua merasa sendiri gitu terlalu lama ya. Mau sampaikan aja sama mama ya, maafkan aku ya. Mudah-mudahan mama ikhlas ridho memaafkan untuk semua waktu-waktu yang hilang. Semoga Allah memberi kesempatan ya, di sisa-sisa umur mama, di sisa-sisa umur Teteh, insya Allah bisa menghabiskan waktu bersama-sama. Dan semoga ya Kak Arif Feni kan mungkin podcastnya juga banyak ya yang menyaksikan. Tentu Teteh harus meminta maaf juga kepada umat ya, kepada jamaah
yang bertahun-tahun ini sering sekali banyak ditolak. Teteh nggak bisa datang, nggak bisa hadir, nggak bisa bepergian. Kadang-kadang susah menjelaskannya karena memang ada prioritas besar ya yang harus teteh dahulukan ya sebagai amanah dari Allah, yaitu orang tua. Betul-betul berusaha supaya ya mama nggak merasa sendiri, nggak merasa ditinggal. Walaupun untuk itu tentu teteh jadi nggak bisa banyak lagi kemana-mana. Mudah-mudahan dengan kehadiran secara online ya, dengan berbagai program dakwah yang juga berusaha teteh dengan tim ya di yayasan untuk mengerjakannya, semoga bisa menggantikan ya kehadiran teteh yang bertahun-tahun pernah sangat intensif ya bersama umat di berbagai belahan dunia dan juga di Indonesia. Ya insya Allah semuanya untuk Allah. Semoga ikhtiar merawat mama di hari-hari akhirnya ini juga menyenangkan Allah. Semuanya buat Allah ya, mudah-mudahan bisa ketemu Allah lewat apa yang kita semua ikhtiarkan, khususnya kepada orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain, ridhonya Allah ada pada ridha orang tua. Mungkin itu aja. Masya Allah. Salam buat mama ya. Insya Allah, Insya Allah. Mudahan semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Duh ini teh bener-bener nih waktu podcast kita ini berasanya tuh ya Allah cepet banget nih. Karena memang malah semuanya kepanjangan isinya nih, ngomong banyak banget. Aduh, maaf ya. Ini justru Gak berasa makanya nih. mengenai berbagai hal. Dan terima kasih teteh waktunya untuk bisa hadir. Teteh yang terima kasih, di sini benar-benar ngobrol aja ya, kayak dia ngobrol aja. Jadi minta maaf kalau kesana kesini. Aduh, kita jadi kesana kita kemari biar the ngobrol whole picture bisa benar-benar ngerasain. Kita kan kayak bener denger kehidupannya ya. bener, Walaupun kita jadi ngebayangin bener masa saat itu. itu, Jadi teteh cerita kita sambil di era itu, masa Kita itu, inget, kemana gitu. Aduh, Masya Allah. Aduh, ya Allah. Jadi bayangin gerhana dulu, tadi gimana, bener itu. Waduh, ini Masya Allah. Dan sekali lagi jazakumullah khair atas waktunya, atas semuanya. Masya Allah, kita senang banget. Mudah-mudahan Ari, Feni insya Allah dijaga Allah, Amin. ya, diluruskan terus jalannya. Amin. Insya Allah semua kebaikan dari Allah untuk Ari, untuk Feni bisa dipergunakan lagi untuk kebaikan agama Allah, Amin. kebaikan umat, Amin. bisa terus saling tolong Amin. dari mulai dunia sampai insya Allah nanti kumpul lagi di surga ya. Amin. Amin. Semoga Allah mudahkan perjalanan kita sampai Amin. nanti tiba di jannah. Amin. Jangan lupa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah menyampaikan, bersabarlah sampai hari pertemuan denganku di telagaku. Jadi itulah step tujuan awal kita itu, telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sanalah insya Allah kita menempuh perjalanan untuk bisa bertemu Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakumullah khairan kasih. Wayaki. Ari, Feni, timnya semua yang menyaksikan. Semoga tidak membosankan. Ini Masya Allah sekali lagi. Kalau poster kalau di ujungnya malah kita ujungnya malah pada. Masya Allah sekali buat teman-teman semua. Ini boleh kalian share ke teman-teman kalian semua karena Masya Allah ini banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin, pelajaran yang bisa kita dapetin. Mudah-mudahan ini juga membawa hidayah buat kita semuanya ya. Amin ya Amin. rabbal Amin ya rabbal alamin. Kita juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya teh, ada yang nggak berkenan juga mohon maaf. Maaf teh. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang aneh-aneh itu maaf. Suka kemana-mana nih ya. Ya udah kalau gitu kita pamit ya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.